Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya ada di Donggala Kota Wisata, tepatnya di Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Dan dari tempat ini saya rindu membagikan kebenaran firman Tuhan. Dan doa saya kiranya Bapak Ibu Saudara semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Renungan firman Tuhan pada hari ini saya ambil dalam Injil Markus pasal yang keempat ayat 37 sampai 39. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Kekasih Tuhan dimanapun saudara berada, hari ini topik firman Tuhan adalah pelajaran dari Danau Galilea. Peristiwa ini terjadi di Danau Galilea ketika di suatu petang Yesus dan murid-muridnya sedang menyeberangi Danau Galilea. Dan sekonyong-konyong muncullah angin taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu. Tentunya ada ketakutan, ada kepanikan. Dan ketika murid-murid panik, Yesus malah tidur di buritan kapal itu atau di bagian belakang dari kapal itu. Ketika dalam kepanikan itu, murid-murid bergegas membangunkan Yesus. Dan Yesus pun menghardik angin itu, menenangkan gelombang yang besar dengan berkata, "Diam dan tenanglah." Pelajaran apa yang kita bisa petik dari peristiwa di Danau Galilea? Kekasih Tuhan dimanapun saudara berada, satu fenomena yang terjadi, yang murid-murid hadapi, mungkin di luar dari dugaan mereka, mungkin di luar dari perkiraan mereka. Karena bagi mereka adalah berlayar di Danau Galilea adalah sesuatu yang biasa. Tetapi angin taufan, gelombang yang besar, mereka harus menghadapinya. Dan itu fakta dan kenyataan. Mereka tidak bisa lari dari keadaan seperti itu. Pelajaran yang kita bisa ambil dari peristiwa di Danau Galilea yang pertama, berjalan bersama Yesus bukan berarti kita tidak akan mengalami badai. Waktu itu mereka berlayar bersama-sama dengan Yesus. Tapi tidak bisa dipungkiri bahwa badai selalu ada, angin ribut selalu ada, dan kapal mereka atau perahu mereka hampir tenggelam. Itu berarti berjalan bersama dengan Yesus, kita juga bisa mengalami badai. Tapi Yesus pasti memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Yang kedua, seringkali kita ingat Tuhan saat ada badai. Waktu itu Yesus sedang tidur di buritan. Dan ketika muncul angin taufan, murid-murid dalam kepanikan, dalam ketakutan, mereka bergegas ingat Yesus. Dan mereka pergi ke buritan untuk membangunkan Yesus. Kekasih Tuhan, seringkali kita ingat Tuhan saat ada badai, saat ada pergumulan. Jadi kadang-kadang badai juga dipergunakan Tuhan untuk mengingatkan kita akan kebesaran Tuhan yang luar biasa. Yang ketiga, Tuhan berkuasa menenangkan badai. Tuhan punya kuasa. Ingat bahwa langit dan bumi adalah milik Tuhan. Dia berkuasa menenangkan setiap badai. Gejolak alam bagaimanapun, Dia sangat mampu menenangkannya, asal kita percaya. Ketika Yesus bangun dari tidur itu, Yesus berkata kepada angin taufan dan gelombang dengan berkata, "Diam dan tenanglah." Maka seketika itu angin kencang pun berhenti, gelombang yang beriak pun berhenti. Itu berarti Tuhan punya kuasa menenangkan setiap badai.
Badai apa yang kita alami hari ini, yakin dan percaya bahwa Tuhan sanggup menenangkan. Asal kita percaya, kita beriman sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan poin yang keempat, yang terakhir, ketakutan yang berlebihan membuat kita kurang percaya akan kuasa Tuhan. Takut dalam tahap yang wajar masih oke. Tetapi ketika ketakutan itu menguasai hidup kita, maka kadang-kadang kita juga akibat dari ketakutan dan kepanikan itu, kita juga tidak sadar kalau kita punya Tuhan yang luar biasa. Pikiran kita, perhatian kita hanya berfokus kepada masalah, kepada ketakutan, kepada kepanikan, sehingga kita lupa bahwa ada satu pribadi yang berkuasa, yang sanggup memberikan pertolongan, yaitu Yesus Kristus. Takut dalam keadaan yang wajar masih bisa dimaklumi, tetapi janganlah kita hidup dalam ketakutan, hidup dalam kepanikan. Ingat bahwa iman dalam hidupmu adalah iman yang bisa mengalahkan dunia ini. Percayalah kepada Tuhan. Badai boleh ada, pergumulan boleh ada, masalah boleh ada, tetapi pertolongan Tuhan akan selalu kita terima tepat pada waktunya. Doa saya kiranya Bapak Ibu Saudara semuanya ada dalam berkat dan perlindungan Tuhan. Salam dari Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Shalom.